Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang basis di ruang Hilbert kita ya. Jadi untuk mengingatkan lagi bahwasanya yang kita bahas ini adalah ruang keadaan, ruang vektor, keadaan spin ya. Ya, yang ini ruang vektor ini kita kasih nama sebagai ruang Hilbert gitu ya. Ruang Hilbert, dia berupa ruang Hilbert 2 dimensi. Oke. Mungkin nggak dikurungin ya, jadi kita pakai tanda titik 2 saja ya. Ruang Hilbert 2 dimensi, dan kita sudah melihat bahwasanya kita bisa memilih basis untuk ruang vektor kita ini, dua vektor keadaan kuantum, yaitu plus Z dan minus Z. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya basis ini tidaklah unik ya. Basis ini tidaklah unik. Artinya saya bisa pilih set basis yang lain untuk menjadi vektor basis di ruang Hilbert 2 dimensi kita. Analoginya kita akan mempelajari hal ini melalui analogi dengan ruang vektor Kartesian ya. Kita akan lihat di analogi ruang vektor Kartesian. Nah, analoginya misalkan tentu kita semua sudah mengenal ya, untuk ruang vektor Kartesian yang 2 dimensi itu kita biasanya punya dua sumbu yang kita beri nama sumbu X dan Y. Kemudian di sini kita bisa gambarkan dia vektor basisnya ya. Di sini vektornya akan saya gambarkan sebagai vektor I dan juga vektor J sebagai basis untuk ruang vektor Kartesian 2 dimensi kita. Nah, ini sudah kita pahami bahwasanya di dalam ruang Kartesian ini bahwasanya I dan J itu hanya salah satu pilihan basis vektor yang bisa kita pilih gitu ya. Kita bisa memilih basis-basis vektor yang lain gitu. Misalkan ini saya punya sumbu X dan Y lagi. Nah, kita bisa pilih basis yang lain, yang ortonormal yang lain. Misalkan basisnya itu adalah ini. Ini adalah basis I dan ini adalah basis J aksen gitu. I aksen dan ini adalah J aksen. Yang ini diperoleh dengan cara merotasikan basis IJ sebesar theta gitu, misalnya ini dirotasikan sebesar theta. Maka di sini saya dapatkan vektor basis yang lain ya. Jadi di sini kalau ini basisnya adalah ini adalah I, atau kita pakai kurung biasa, I dan J gitu. Maka di sini adalah basisnya adalah I aksen dan J aksen gitu. Nah, relasinya seperti apa? Ini dua buah basis ini dihubungkan menggunakan sebuah matriks rotasi ya, matriks rotasi vektor. Jadi di sini bisa diberikan relasinya itu seperti ini. Jadi IJ aksen gitu, itu bisa diberikan sebagai, kita lihat di sini ini adalah berarti di sini cos theta sin theta gitu ya, dan yang di sini adalah untuk yang J aksen minus sin theta, dan ini adalah cos theta dari vektor basis yang lama gitu ya. Nah, ini adalah matriks rotasi kita ya, matriks rotasi. Matriks rotasi 2 dimensi. Ya, jadi melalui contoh di ruang Kartesian ini kita bisa
dari sini kita bisa menuju ke sini dengan cara memutar basis IJ ini berlawanan arah putaran jarum jam dengan sebesar theta, dan relasinya diberikan oleh relasi perkalian matriks ini, dengan yang di tengah ini adalah merupakan matriks rotasi, di sini adalah basis yang lama, ini menjadi basis yang baru. Nah, itu adalah analoginya ya. Jadi kita bisa lihat bahwasanya di sini I aksen dan J aksen, pasangan basis ini itu, vektor basis ini itu merupakan satu pasangan dari tak hingga banyaknya kemungkinan basis ya, karena theta ini itu kan dia kontinu ya, Anda bisa pasang angka berapapun secara kontinu karena dia itu kontinum ya, atau dia dalam rentang bilangan real gitu, maka jumlah dari basis yang memungkinkan itu ada tak hingga banyak ya, tak hingga banyaknya. Jadi ada tak hingga banyaknya set basis yang memungkinkan untuk mewakili basis yang membentang ruang kartesian 2 dimensi kita. Nah, analogi yang seperti itu tuh juga sama dengan analogi di ruang vektor kompleks kita ya, atau di ruang Hilbert. Jadi kita bisa dapatkan basis-basis yang lain dengan cara merotasi basis ini ya. Kalau basis-basis ini dirotasi, maka kita akan menemukan basis yang berbeda. Nah, rotasinya itu biasanya didapatkan kalau secara eksperimen itu dari rotasi aparatus Stern-Gerlach. Oke, coba kita bahas di sini ya. Jadi rotasi basis ya, atau ya, rotasi basis secara eksperimen dapat dicapai dengan merotasikan aparatus Stern-Gerlach kita. Merotasikan aparatus Stern-Gerlach. Ya. Misal, contohnya, jadi kalau ini saya punya sumbu X dan Y, bukan X dan Y, mungkin X dan Z saja ya, X dan Z, karena aparatus Stern-Gerlach kita itu awalnya contohnya itu ada dalam arah Z gitu ya. Jadi misalkan kita pakai ini, kurang terlihat, kita pakai warna ini saja. Nah, misalkan ini aparatus Stern-Gerlach kita. Oke, ini kutub utara magnet, dan di sini adalah kutub selatan magnet gitu misalkan ya. Ini adalah kutub selatan magnet, sehingga dia akan membangkitkan medan magnet non homogen yang seperti ini gitu. Nah, ini misalnya aparatus Stern-Gerlach kita, dia diberikan dalam orientasinya ke arah sumbu Z gitu ya. Nah, ini tentu yang sudah kita tahu dari pembahasan kita sebelumnya, ini akan menghasilkan dua hasil, yaitu untuk spin setengah ya. Dia akan memberikan hasil eksperimen berupa nilai spin positif ke arah proyeksi spin ke arah sumbu Z-nya. Ada yang nilainya positif H/2 dan ada juga yang minus H/2. Nah, ini kita beri nama bahwasanya ini adalah Stern-Gerlach dengan orientasi sumbu Z. Nah, kemudian kita bisa juga ini nanti akan menghasilkan basis plus Z gitu ya, plus Z dan minus Z ya. Nah, kemudian kita bisa lakukan, kita rotasikan aparatus Stern-Gerlach kita. Jadi misalkan ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kemudian saya akan gambarkan sebuah sumbu lain gitu, yang dia sudah terotasi. Oh ya, ini X dan Z ya. X dan Z.
kemudian kita gambarkan bahwasanya sumbu yang ini tuh sudah terotasi gitu. Jadi misalkan saya gambarkan di sini. Oke, di sini adalah Z aksen gitu ya. Nah, ini harus digambarkannya tegak lurus di sini ya. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu. Berarti ini adalah X aksen gitu ya. Jadi sumbunya itu dirotasikan gitu. Nah, ketika dia sumbu yang terotasi ini menandakan dia merupakan sumbu dari eksperimen Stern Gelah. Jadi eksperimen aparatus Stern Gelahnya itu yang north ya di sini. Jadi aparatus Stern Gelahnya itu kita miringkan dan ini jadi sumbu yang baru kan, sumbu orientasi Stern Gelahnya. Ini adalah kutub utara dan di sini kemudian ini adalah kutub selatan itu. Sehingga medan magnetnya itu yang dibangkitkan adalah medan magnetnya begini. Adalah medan magnet yang dibangkitkan. Nah, tentu di sini dia akan menghasilkan aparatus Stern Gelah atau eksperimen Stern Gelah dalam arah sumbu Z aksen, di mana nanti dia akan menghasilkan basis yang berupa plus Z aksen dan koma min Z aksen gitu. Nah, ini adalah cara yang kita lakukan secara eksperimen untuk menghasilkan basis-basis hasil eksperimen yang baru gitu ya. Nah, kemudian dari sini ini salah satu cara mudahnya ya kalau kita ingin mendapatkan basis yang baru ya. Jadi kita kasih tanda ini ke sini untuk mendapatkan basis baru. Nah, ada dua macam basis yang akan kita analisa secara lebih lanjut di pembahasan video mendatang, yaitu basis ini adalah basis yang tegak lurus terhadap sumbu Z ya. Yang pertama adalah nanti misalkan ini tadi kita, kalau yang daerah sini ini kita artinya dia sama saja ininya dirotasikan sebesar, kita pakai warna lain, pakai warna ini deh, dirotasikan sebesar theta misalnya gitu, artinya ini juga sebesar theta. Nah, Anda bisa lihat kalau tetanya itu saya set di sini, tetanya itu sama dengan pi per 2, maka orientasi Stern Gelah yang tadinya sumbu Z akan berubah menjadi orientasi Stern Gelah pada sumbu X gitu ya. Nah, kalau digambarkan dia jadinya begini kan, aparatus Stern Gelahnya itu jadi ini X, ini Z gitu. Jadi dia nanti akan kalau diputar sebesar 90 derajat atau pi per 2, dia bentuknya akan menjadi kayak gini kan. Ini adalah sumbu north-nya, ini sumbu kutub utara dan kutub selatan, dan medan magnetnya tentu seperti ini kan. Nah, ini adalah kita sebut dia sebagai eksperimen Stern Gelah pada arah sumbu X ya. Yang ini nanti dia akan menghasilkan basis-basis yang berupa plus X dan min X. Tuh. Nah, untuk kelengkapan, karena kita tahu bahwasanya ada 3 sumbu yang saling tegak lurus di ruang 3 dimensi kartesian, maka kita nanti akan juga menganalisa eksperimen Stern Gelah dalam arah sumbu Y yang nanti akan menghasilkan basis-basis juga, yaitu basis plus Y dan minus Y. Nah, ini adalah basis-basis yang 3 basis utama yang 3 set atau 3 himpunan basis utama yang akan kita analisis nanti ya, karena nanti dari sini kita akan menghasilkan
orientasi spin yang umum ya. Jadi bersama dengan Stern-Gerlach X dan Stern-Gerlach Y dan juga Stern-Gerlach Z, di mana nanti basisnya itu adalah plus Z dan minus Z. Ini ketiganya ini nanti akan membentuk basis umum ya. Dari ketiganya nanti akan menghasilkan basis umum untuk untuk ruang vektor keadaan kuantum spin. Untuk ruang Hilbert gitu aja, ruang Hilbert keadaan kuantum spin. Nah, nanti kita akan mulai membahas ketiga buah set basis yang ada di sini dan relasi antar mereka di video berikutnya.